Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sabita Salsabilah. Wahuna sa'ashrah lakum an hurufil jar wal munkhafadah. Al-awwal huruful jar, thumma alamatul jar, wa thalith halatu jarul ism, thumma rabi anwa'u hurufil jar, wa sadis majrur bil idofah, wal akhir majrur at-tabi'. Wal awwal huruful jar, tajirul asma alladhi ta'ti ba'daha, wahiyya min ila hatta fi an ala ba lam kaf wawu tawatak osam rubba mut au mundu khola ada wa hasya wa takunu hadhil asma kullaha majruron, yaitu huruf yang mengejarkan isim yang terletak sesudahnya, dan huruf-huruf itu adalah yang tadi telah disebutkan, dan isim-isim yang jatuh setelah huruf-huruf tersebut dinamakan isim majrur. Wathani alamatul jar hiya al-kasroh ya wal fathah. Untuk alamat i'rab kasroh terletak pada isim mufrad, jamak taksir, dan juga jamak muannas salim. Contohnya kharajtu minal fasli. Al-fasli termasuk isim mufrad yang dijarkan menggunakan huruf jar min, dan alamat jarnya yaitu kasroh. Kemudian alamat jar ya itu pada isim musannah, jamak mudzakkar salim, dan juga asmaul khamsah. Contohnya ittala'tu ala qisataini. Qisataini ini merupakan isim musannah yang kemudian dijarkan menggunakan huruf jar ala, dan alamat jarnya yaitu ya. Yang terakhir alamatul jar fathah, yaitu pada isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf. Contohnya nadhartu ila ahmada. Ahmada termasuk isim ghairu munsharif yang dijar menggunakan fathah. Wasalith halatu jarul ism. Isim majrur itu terletak pada dua keadaan. Yang pertama, jika sebelumnya merupakan huruf jar, dan yang kedua, jika merupakan mudhofun ilaih. Adapun sedikit penjelasan tentang penggunaan dan juga fungsi dari huruf-huruf jar. Yang pertama huruf min yang digunakan lil ibtida atau permulaan, kemudian litaba'id yaitu sebagian, atau bayanul jinsi untuk menjelaskan suatu jenis. Contohnya kharajtu minal baiti lil ibtida, yang dimaksud dengan permulaan atau awal itu adalah seorang dhamir ana itu berasal dari rumah, awalnya berada di rumah. Contoh selanjutnya litaba'id yaitu anfaqtu minan nukudi, dan min di sini berarti sebagian. Kemudian huruf ilah yang menunjukkan arti akhir dari suatu tujuan dalam konteks tempat dan juga waktu, atau arti bersama, dan juga dzarfiyah merupakan keterangan waktu atau tempat. Contohnya safartu ila Jakarta. Ila di sini menunjukkan akhir dari suatu tujuan yang menunjukkan konteks tempat, yaitu Jakarta. Contoh dalam konteks waktu yaitu wa atimmus syiyam ilal laili. Ilal laili ini berarti sampai malam hari, yaitu yang menunjukkan suatu akhir dari waktu yang dituju. Dan contoh untuk musahaba yaitu rijalun halimun ila adabin wa alimin. Ila di sini menunjukkan makna ma'a yaitu bersama. Dan contoh selanjutnya yaitu pada dzarfiyah. Contohnya liyajma'anakum ila yaumil qiyamah. Dan ila di sini menunjukkan suatu keterangan yang berarti pada atau di. Dan huruf selanjutnya yaitu an yang digunakan untuk mujawazah berarti melewati, dan juga ba'diyah yang berarti setelah. Contoh pada mujawazah yaitu romaitu sahma anil qusi, yang berarti saya telah melemparkan anak panah melewati busur. Kemudian contoh yang berarti setelah, latar kabun natobakon antobak, yang artinya sungguh kalian akan menaiki suatu tahap setelah tahap yang lain. Selanjutnya yaitu ala li isti'la hakikoh, isti'la majaz, ma'nafi, wa musahabah. Pertama, isti'la hakikoh atau yang aslinya berada di posisi atas. Contohnya wada'tul kitaba 'alal maktabi, yang berarti kitab itu memang aslinya berada di atas meja. Selanjutnya contoh untuk isti'la majaz yaitu berada di atas namun merupakan kata kias atau majaz. Contohnya ala zaidin dainun, di atas Zaid ada hutang, dan ini termasuk majaz. Kemudian yang bermakna fi, wa dakhalal madinah ala hinin ghaflatin, yang berarti di waktu atau di saat lalai. Dan contoh yang bermakna bersama, wa in rabbaka ladu maghfiratin linnas ala dzulmihim. Kata ala dzulmihim yang berarti bersama kedzaliman mereka. Kemudian huruf lam atau li yang digunakan untuk kepemilikan seperti atau menyerupai kepemilikan dan juga memindahkan kepemilikan. Contoh kepemilikan,
Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi yang berarti kepemilikan Allah. Kemudian lisibhul milki al-babu lidari. Yang terakhir at-tamlik yaitu memindahkan kepemilikan. Contohnya wahabtu li Zaidin malan. Saya telah memberikan Zaid harta. Yang artinya saya telah memindahkan kepemilikan harta saya kepada Zaid. Kemudian huruf fi yang bisa menunjukkan dzorfiyah hakiko atau tempat yang asli hakiki. Kemudian dzorfiyah majaz yaitu tempat yang berupa kiasan atau majaz. Mushahabah yang artinya bersama. Al-isti'la yaitu di atas. Dan juga as-sababiyah yang merupakan sebab. Untuk pada dzorfiyah hakiko, al-ma'u fil kubi. Artinya air itu ada di dalam gelas. Yang memang aslinya air itu berada dalam gelas. Kemudian pada dzorfiyah majazi yaitu walakum fil qisosi hayati, artinya di dalam kisos itu ada kehidupan. Kalimat ini merupakan kalimat majaz. Kemudian lil musahaba atau yang artinya bersama. Contohnya udkhulu fi umamin. Fi umamin di sini berarti bersama golongan atau bersama umat. Lil isti'la atau di atas. Contohnya wali usallibannakum fi judu'in nakhli. Fi judu'in nakhli di sini berarti di atas pangkal pohon kurma. Walis sababiyah yang artinya sebab dan contohnya uhibbuka fillah yang berarti saya menyukaimu karena Allah. Selanjutnya huruf kaf yang digunakan litasbiyah yang artinya seperti, littaklil karena, makna ala atau di atas, kemudian zaidah litakid atau sebagai penambahan untuk penguatan. Litasbiyah contohnya zaidun kal asadi yang artinya zaid seperti singa. Kemudian litaklil contohnya wadkuruhu kama hadakum yang artinya dan ingatlah kamu kepada Allah karena apa saja yang Allah telah tunjukkan kepadamu. Kemudian makna Allah contohnya kaifa asbahta kahusni yang artinya bagaimana keadaanmu atas kesedihanmu. Dan yang terakhir zaidah litakid atau sebagai penambahan penguatan. Contohnya laisa kamitslihi syai'un yang artinya tidak ada yang semisal dengan itu. Ka artinya seperti dan mithlu artinya seperti, hanya sebagai penguatan. Huruf selanjutnya yaitu ba atau bi yang digunakan liilsaq hakikoh yang artinya menempel atau menyentuh secara hakiki. Kemudian ilsaq majazi menyentuh atau menempel secara majaz. Kemudian asbabiyah yang artinya sebab. Kemudian lita'diyah atau yang bisa berarti tidak-titikkan atau yang melewati fa'il. Kemudian at-tab'id yang artinya sebagian. Dan yang terakhir ad-dzorfiyah yaitu merupakan keterangan. Contoh ilsaq hakiko adalah amsaktu bizaidin yang artinya secara hakiki atau secara asli saya telah menyentuh Zaid. Kemudian ilsaq majazi yang berarti majaz. Contohnya marartu bizaidin yang merupakan kalimat majaz. Kemudian contoh dari ad-dzorfiyah yaitu walaqad nasarakumullahu bibadrin yang artinya dan sungguh Allah telah menolong pada saat perang Badar. Kemudian lita'diyah yang artinya tidak-titikkan. Contohnya dhahaballahu binurihim yang artinya Allah telah mempergikan atau menghilangkan cahaya-cahaya mereka. Dan yang terakhir lisababiyah yang berarti sebab. Contohnya fabidul mihim minalladina hadu. Fabidul mihim di sini berarti disebabkan karena kedoliman. Huruf selanjutnya yaitu rubba dan hatta. Rubba digunakan litaklil sama litakthir. Contoh litaklil yaitu rubba rajulin zahidin laqaituhu yang artinya sedikit laki-laki yang zahid jumpai. Dan contoh litakthir yaitu rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Rubba kasiyatin fid dunya berarti banyak orang berpakaian indah di dunia. Kemudian huruf hatta di sini digunakan liintihail ghayah yaitu untuk akhir dari tujuan. Contohnya salamun hiya hatta matla'il fajr yang artinya keselamatan pada malam itu sampai ujung fajar. Kemudian huruf selanjutnya yaitu harful qasam atau huruf-huruf sumpah. Ada huruf wawu, ba dan juga ta. Contohnya huruf qasam wawu wallahi la af'alu dzalik. Untuk huruf ba billahi lan af'ala dzalik. Kemudian untuk huruf ta tallahi la af'alanna. Selanjutnya huruf mud au mundu. Contohnya adalah lam adhab ilal jami'ati mud yaumaini yang artinya saya tidak pergi ke kampus sejak 2 hari. Adapun contoh yang lain yaitu
ji'tu huna mundu salasati ayyamin, yang artinya saya telah datang di sini semenjak 3 hari. Selanjutnya huruf hasya, ada, wa khola, yang digunakan lil istitsna, yang artinya pengecualian atau kecuali. Contohnya, qomal qauma hasya Zaidin, yang artinya telah berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Ar-rabi anwa'u hurufil jar, yaitu macam-macam dari huruf jar, yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, huruf asli, kemudian huruf zaidah atau tambahan, dan juga sibhu zaidah yang menyerupai tambahan. Huruf asliyah adalah ma lahu makna wa ta'alluq. Ta'alluq di sini berarti hubungan makna antara suatu kejadian dengan sibhil jumlah atau kalimat yang belum sempurna. Dan kejadian ini itu bisa dimiliki oleh fiil yang bisa dijadikan mutalak, yaitu kalimat fiil dan yang menyerupai kalimat fiil. Jika tidak ada ta'alluq, maka maknanya itu tidak jelas atau tidak sempurna. Contoh dari hurufil jar asliyah itu adalah semua huruf yang telah disebutkan tadi. Contohnya, marortu bi Zaidin. Bi di sini berarti bi yang digunakan sebagai ilsok dan merupakan huruf jar yang asli. Selanjutnya, huruf jar zaidah atau yang merupakan huruf tambahan, yaitu huruf jar yang tidak mempunyai makna dan juga ta'alluq. Contohnya adalah laisa Zaidun bi musafirin, yang artinya Zaid bukan orang yang berpergian. Dan huruf ba di sini tidak butuh ta'alluq dan tidak bermakna karena hanya sebagai zaidah atau tambahan. Dan hurufnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama min, kemudian ba, kaf, dan lam. Syarat dari huruf zaid min apabila diawali manafi dan juga manahi dan juga hal istifham, dan kata setelahnya menunjukkan nakiroh. Contohnya hal min kholiki ghairullah. Adapun contoh yang lain yaitu ma min ilahin illa ilahu wahidin. 4 huruf jar yang ada pada huruf zaidah ini bukan tidak ada gunanya, namun memang biasanya digunakan sebagai taukid atau penguatan. Selanjutnya sibhu zaidah, yang berarti menyerupai tambahan. Sibhu zaidah ini tidak mempunyai ta'alluq namun mempunyai makna ta'alluq. Huruf-huruf dari sibhu zaidah ada 3, yaitu la'alla, rubba, dan laula. Contohnya adalah laulaka. Di sini huruf jar menjarkan isim dhamir. Disebut sibhu zaidah atau menyerupai karena sebelum huruf laula tidak ada kata muta'allaq atau tidak ada fi'il. Contoh lain pada huruf rubba yaitu rubba rajulin zahidin laqaituhu. Rubba di sini disebut huruf jar yang menyerupai karena mempunyai makna tapi tidak mempunyai ta'alluq. Selanjutnya majrur bil idhofah atau dijarkan dengan menggunakan idhofah. Yang pertama, yakunu ismul majrur idza kana mudhofun ilaih. Menjadi isim majrur apabila menjadi mudhof ilaih. Contohnya, zurtu hadiqo al-asmaki. Al-asmaki ini menjadi mudhof ilaih. Alamat jarnya adalah kasroh karena merupakan jamak taksir. Mudhofun ilaih itu merupakan isim dhohir yang harus ma'rifah dan juga harus selalu dijar. Yang terakhir adalah majrur at-tabi atau bisa dikatakan menjadi majrur karena mengikuti sebelumnya, yaitu ada na'at, atof, taukid, dan juga badal. Contoh dari na'at, qadoina as-shayf fi qaryatin ba'idatin an madinati. Ba'idatin di sini berupa na'at yang harus mengikuti i'rob dari man'utnya, dan juga pada yang setelah huruf atof karena harus mengikuti ma'tufnya. Begitupun dengan taukid dan juga badal. Naam, adunu hada faqat bayan minni, aqulu afwan idza hunaka khata wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.